Jadi kalau seandainya buat yang sedang berperkara, ya kalau mediasi itu adalah masa dimana kalau kita duduk bersama, saling memberikan unek-uneknya atau memberikan tawarannya untuk terjadinya kesepakatan. Nah, apabila terjadi sepakat itu sudah terjadi, kata sepakat, artinya ketika sidang berlanjut, kita menyatakan bahwa kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pengacara Channel. Dia kayak ya, kalau ini Oke, mau kita bahas hari ini adalah tentang mediasi ya. Kebetulan kita juga hari ini habis mediasi terhadap kasus gugatan perdata dengan kualifikasi One Prestasi ya. betul. Jadi di perdata itu ada One Prestasi, ada PMH. Ya. Kalau masalah perjanjian yang sesuai harus dibayar sekian tahapannya tapi tidak terrealisasi itu di One Prestasi. Ya, berarti ingkar janji. One Prestasi itu artinya ingkar janji. Kalau PMH tuh misalnya ternyata objek yang diperjanjikan ternyata fiktif, nggak ada. Ya, itu artinya perbuatan melawan hukum. Jadi kita sudah melaksanakan gugatan perdata, sudah dibuka sidangnya untuk kemudian ke agenda berikutnya itu mediasi ya. Ya, tanggal 14 Januari nanti. Alhamdulillah tergugatnya diwakili kuasa hukum sudah hadir dan siap untuk prosedur mediasi. Dan masyarakat juga harus tahu bahwa prosedur mediasi tidak harus menunggu jadwal sidang mediasi ya. Sebelum jadwal sidang mediasi bisa melakukan mediasi di luar pengadilan. Internal ya. Jadi maksudnya. Internal. Jadi waktu memang agenda mediasinya bisa langsung menandatangani kesepakatan perdamaian. Nah, untuk mediasi sendiri itu diatur di 130 HIR sama 154 RBG. Jadi dalam gugatan perdata, hakim wajib mengupayakan dan melaksanakan mediasi ya, menyampaikan pada para pihak untuk melaksanakan mediasi. Kalau di KUH perdata itu di 1851 ya. Jadi mediasi atau perdamaian itu adalah persetujuan para pihak ya, kedua belah pihak atau para pihak apabila lebih dari 2 orang untuk mengakhiri perkara yang sedang berjalan atau bergantung atau mencegah timbulnya terjadi perkara. Itu pengertian mediasi yang dibantu oleh mediator. Dibantu mediator. Tujuannya untuk mencari win-win solution ya. Apa lawan dari win-win solution? Loss-loss solution. Lebih tepatnya win-lose. Win-lose solution ya. Nah, untuk pengaturannya sendiri secara norma diatur di Perma nomor 1 tahun 2016 ya, tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ya. Jadi ada tahap ketika kita mengajukan gugatan ke pengadilan terkait kasus perkara One Prestasi itu adalah tahap pertama itu adanya mediasi. Mediasi itu artinya adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator itu adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menengahi antara penggugat dan tergugat untuk mencapai terjadinya kesepakatan supaya tidak lanjut ya lebih tepatnya. Tidak lanjut ke proses ini ya, persidangan. Kalau hakim yang ditunjuk itu di hukum acaranya nanti dikasih daftar mediator ya, boleh dipilih. Cuma kalau ingin ditunjuk langsung oleh majelis hakim boleh. Atau mediator juga bisa bisa non hakim ya. Memang mediator yang di luar pengadilan ya boleh ditunjuk asal pihak yang lain sepakat ya. Juga harus disepakati tentang biaya atas penggunaan jasa mediator di luar pengadilan ya, mediator non hakim.
boleh. Tapi umumnya itu yang ditunjuk adalah hakim mediator yang ada di pengadilan negeri itu sendiri ya, ditunjuk biasanya. Untuk acaranya, untuk pramediasi itu paling lama 2 hari ya, majelis hakim sudah menunjuk mediator ya. Dengan ulang ya, dalam tahap pramediasi majelis hakim menunjuk mediator paling lama 2 hari ya, paling lama 2 hari sudah ada hakim mediator untuk menjadi mediator perkara. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya ada yang bertanya kayak gini, bolehkah mediasi itu dilakukan setelah terjadinya putusan yang inkrah? Kalau secara hakikat mediasi ya tidak bisa ya. Untuk hakikatnya tidak bisa. Secara hakikat tidak bisa karena mediasi itu sebelum masuk ke pokok perkara ya. Kalau tidak ada itikat baik, maka mediasi dinyatakan gagal ya. Gagal itu antara lain karena salah satu pihak itu tidak datang 2 kali berturut-turut setelah dipanggil secara patut. Kedua, salah satu pihak tidak atau enggan menandatangani kesepakatan yang sudah dibuat tanpa alasan yang sah. Dan kalau lebih dari 30 hari diberi waktu untuk agenda mediasi, setelah diperpanjang 30 hari lagi atau artinya menjadi 2 bulan, tidak ditemukan kesepakatan juga, maka majelis hakim akan membuat penetapan ya, agar proses peradilan dilanjutkan hingga ke putusan. Ya, benar, sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Apakah katanya mediasi itu bisa dilakukan apabila setelah terjadinya putusan yang inkrah. Inkrah itu adalah putusan yang sudah final, artinya sudah ditetapkan oleh hakim. Nah, itu putusan yang inkrah, benar nggak sih? Betul. Benar. Nah, jadi Kali ini kau benar. ya, sudah tapi apabila di pengadilan negeri tidak terjadinya banding, baru itu tetap. Iya. Tapi kalau seandainya si tergugatnya melakukan banding terhadap putusan yang sudah diputuskan sama hakim, itu artinya belum tetap namanya itu. Jadi artinya kalau seandainya memang mau mediasi, ya sudah mediasilah ketika ada kesempatan mediasi. Ini kebanyakannya kayak itu, Mel. Ketika sudah jalan, perkara yang sudah jalan, sidangnya beracara, beracara. Nah, baru mulai, baru nak mulai, nak ini lagi, nak damai, nak berasa, sudah nak ini, nak itu. Nah, itu kalau bisa jangan. Tidak bisa ya, nanti proses persidangan tetap jalan. Kalaupun demikian, itu kalau dalam bidang pidana ya, kalau ada perdamaian saat proses persidangan, itu hanya hanya menjadi hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ya, tapi tidak kemudian membuat laporan persidangan itu menjadi gugur ya, tidak. Jadi kalau kembali lagi harus saat mediasi itu ya, jangan saat putusan adalah final dan mengikat ya. Final dan mengikat itu artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Berkekuatan hukum tetap itu tidak ada upaya hukum lain ya, tidak ada upaya hukum banding, tidak kalau di pengadilan negeri. Kalau di pengadilan tinggi tidak ada upaya hukum kasasi kayak itu. Banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Ya, betul. Jadi kalau seandainya buat yang sedang berperkara, ya kalau mediasi itu adalah masa dimana kalau kita duduk bersama, saling memberikan unek-uneknya atau memberikan tawarannya untuk terjadinya kesepakatan. Nah, apabila terjadi atau sepakat itu sudah terjadi, kata sepakat artinya ketika sidang berlanjut kita menyatakan bahwa kita damai. Iya, betul. Dengan membuat kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator untuk diserahkan kepada majelis hakim.
Nah, di sini peran kuasa hukum bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak memakai kuasa hukum, sangat penting dan vital ya. Karena para kuasa hukum di sini Fatal enggak? paling tidak bertindak vital, bertindak sebagai mediator untuk perkara ini ya. Tidak di sini para kuasa hukum tidak bisa bertindak secara langsung memihak ke kliennya masing-masing ya, justru menjadi mediator kedua belah pihak untuk menemukan perdamaian gitu. Lebih dari itu, kalau berpihak kepada mediator kepada klien hanya cukup kepada saya tidak tahu, lupa ya. Intinya kalau misalnya ada masalah, kalau bisa musyawarah dulu. Kalau memang musyawarah sudah tidak memungkinkan, artinya lapor, hubungi kami. Oke. Itu dikembalikan, benar. Dikembalikan nanti kepada tergugat ya. Kalau memang merasa salah dan harus membayar, harus memberi penawaran yang benar-benar objektif dan real ya, agar penggugat menerima tawaran hingga terjadi kesepakatan. Kalau nggak masuk akal ya bagaimana ya, persidangan harus tetap dilanjutkan pasti. Artinya mediasi gagal gitu. Ya, kalau mediasi gagal artinya basah ya. Bayar pengacara lagi ya. Oke, jangan kemana-mana. Pokoknya selalu pantengin Pengacara Channel setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu itu tayangnya jam 12 siang, Jumat tayangnya jam 4 sore. Jangan lupa juga untuk nonton Dunia Nina setiap Selasa, Kamis, Sabtu, tayang setiap jam 7 malam. Oke, terima kasih Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum Pengacara Channel. Bye.